Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya podcaster baru di podcast 47 Banjarbaru. Saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada ketua OSIS yang baru. Yang pertama, Ahmad Fikri Ditya Warman. Ini sebelumnya saya podcaster yang lama ya? iya. Jadi ketua OSIS sekarang. Iya, lanjut silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana perasaan Anda menjadi ketua OSIS? Perasaan saya tentu sangat senang, dan ini adalah sebuah pengalaman yang belum saya dapatkan sebelumnya menjadi ketua OSIS, karena sebelumnya saya wakil ketua OSIS, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya, hanya wakil ya gitu. Jadi pengalaman saya sangat senang, perasaan saya sangat senang sekali menjadi ketua OSIS, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih saya sebagai ketua OSIS. Semoga bisa bertanggung jawab ke depannya. Ya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda menjadi ketua OSIS? Bentar, ini cepet banget ya pertanyaannya gitu ya. Cara menjadi ketua OSIS, tentu kita kan Anda juga paslon 2 kemarin, iya kan? Pertama kita itu wawancara seleksi OSIS, ketua OSIS dan calon ketua OSIS. Kita pikirkan visi dan misinya untuk OSIS ke depannya, program kerjanya apa. Kemudian setelah itu debat dan pemilihan, dan alhamdulillah hasilnya paslon saya yang dapat. Apakah saya boleh tahu siapa wakilnya? Wakil saya Billy Irfani Rafin dari kelas 7. Mengapa Anda memilih Billy menjadi wakil Anda? Karena gini, saat saya naik ke kelas 8, teman yang paling akrab atau adik kelas yang paling saya kenal di kelas 7 itu laki-lakinya Billy, yang paling saya kenal. Dan pas itu ada lomba cerdas cermat yang di Mes L Banjarbaru itu, saya paling gara-gara itu jadi saya lebih akrab sama dia, jadi lebih banyak omong, dan ternyata dia mau jadi wakil ketua OSIS gitu, seperti itu. Apalagi? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang nanya nih? Jadi podcaster nih? Oh, kok aneh? Karena ini podcaster baru. Iya, podcaster baru, jadi magang gitu kan? Iya, magang. Iya. Gimana perasaannya jadi wakil ketua MPK yang tidak berhasil jadi ketua OSIS? Wah, saya awalnya tidak tahu ya. Tidak tahu kenapa? Nah, saat tidak tahu itu saya merasa kesal, sedih. Ingin mencoba lagi. Dan ternyata ada WhatsApp. Ya, yang nge-tag saya, yaitu Billy. Nah, ternyata pas saya lihat saya wakil MPK. Ya, saya senang. Nah, ya. Seperti itu. Ya. Apa yang mau dikontribusikan? Apa yang mau diberi untuk OSIS dan MPK ke depannya? Kira-kira. Saya ingin memajukan sekolah kita dan mau apa? Dan saya ingin membuat murid-murid Al-Azhar menjadi pintar, sehat, bersahaja, dan cinta budi. Iya, itu visi misi pas kemarin kan? Iya. Sama saja. Ya udah, apa lagi? Ini masa saya yang nanya narasumber? Ya. Bagaimana perasaan Anda pada saat dilantik? Saat dilantik, tentu saya agak gugup ya. Apalagi saat sambutan, mungkin nggak terlalu gugup karena udah agak biasa. Dilantik, saat prosesi dilantik, saya rasa itu momen yang lumayan sakral, lumayan penting, karena sebagai tanda kalau itu adalah startnya organisasi OSIS untuk mulai bekerja, seperti itu. Dan apakah ada kata-kata untuk murid-murid di sini? Untuk murid di sini, mungkin coba ya, kalian jaga adab kalian, jangan banyak. Maksudnya kalau misalnya, ya pokoknya itu sih pesan saya untuk murid-murid di sini, itu jaga akhlak dan adab saja. Kalau ada misalnya guru yang lewat disapa seperti pepatah atau nasihat dari Miss Septi yang kemarin-kemarin, dan dari Pak Kasbul juga sudah sering mengingatkan seperti itu. Dengerin ya guys ya. Dan apakah Anda kaget saat Kenapa tuh? Pemilihan? Maksud saya saat dipilih. Saat dipilih.
kaget nggak kaget sebenarnya. Kenapa? Maksudnya? Nggak kaget kalau dapat. Tapi kagetnya perolehannya tuh banyak banget gitu. Hampir berapa persen tuh? 90%-an ya? Apakah ada kata-kata lagi untuk wakil Anda dan ini ya. Wakil saya yang nonton, Billy. Kalau nonton, ayo belajar ngomong depan umum. Soalnya dia tuh agak kaku ya orangnya. Jadi nanti saya bimbing mungkin buat biar lebih bisa public speakingnya. apakah ada kata-kata Kata-kata lagi apa? untuk MPK? Kata-kata untuk MPK lebih aktifkan lagi untuk di bidang pengawasannya. Bukan di bidang pengawasan, maksud saya MPK kan tugasnya adalah mengawasi OSIS ya. Jadi kalau misalnya ada anggota OSIS yang bermasalah, apalagi saya misalnya ketua, mohon diingatkan saya. Atau itu pun maupun ketua MPK, wakil ketua MPK dan sekretaris bendahara, siapapun itu, diingatkan saja untuk anggota OSIS. Dan dimohon untuk kerjasamanya antara MPK dan OSIS untuk kemajuan sekolah. Nah, apa yang Anda lakukan jika ada murid yang susah ditegur? Susah ditegur? Iya. Pertama, kalau misalnya itu benar-benar susah banget ditegur ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia juga tetap keras kepala, kita bakal panggilin pembinanya dulu. Kita panggil pembinanya untuk agar dia itu lebih enak bisa diatur gitu. Enggak, sebentar. Ini anggota yang susah ditegur, maksudnya anggota OSIS dalam pelaksanaan semuanya. Iya, seperti itu. Saya kira satu murid di kelas gitu. Bagaimana masih tidak bisa diatur? Kalau masih tidak bisa diatur, Iya. itu sebenarnya udah beda tanggung jawab lagi, bukan tanggung jawab OSIS. Kalau misalnya sudah guru sudah nggak bisa atur lagi dan tetap keras kepala banget. Apa kepanjangan OSIS? OSIS saya nggak tahu. Saya OSIS ingin nanya organisasi intra sekolah. Nah, mengapa Anda ingin menjadi ketua OSIS? Oke, ini boleh agak masuk dikit nggak? Gini. Boleh. Pertama, saat saya jadi wakil ketua OSIS, itu OSIS yang dulu sebenarnya tidak terlalu maksimal dalam pengerjaan program kerja. Mulai dari ketua OSIS yang ya agak susah. Maksudnya tuh banyak halangan. Misalnya acara di mana gitu. Sebenarnya banyak halangan sekali. Jadi saya terus yang mewakili dalam program kerja dan rapatnya. Dan saat itu juga masih pandemi COVID. Jadi karena saya melihat situasi ini, saya pengen sekali untuk OSIS kedepannya itu bisa lebih maju. Gimana caranya supaya saat saya yang mimpin itu bisa jadi berkembang gitu. Anda bilang majunya itu bagaimana? Majunya itu ketika program kerja yang kita rencanakan itu sudah terlaksana, banyak sekali event-event yang sudah berhasil dan bisa berkontribusi jika ada acara-acara yang diadakan sekolah, misalnya OSIS jadi panitia eventnya atau OSIS yang bantu saat pemberesan atau panitia, pokoknya lomba-lomba yang ada di Al-Azhar seperti itu. Terus juga sebagai suri tauladan bagi anggota-anggota yang lain. Diharapkan itu ya untuk anggota-anggota OSIS yang lain. Jadilah contoh untuk anak-anak yang lain. Apakah Anda ada tanggapan kepada OSIS ketua OSIS yang dulu dan ketua MPK yang dulu? Tanggapan saya ya yang sudah biarlah yang berlalu. Biarlah. Jadi tanggapan saya kalau OSIS yang dulu sama MPK yang dulu emang kurang maksimal. Ya saya maklumi karena memang zamannya pas itu masih zaman COVID guys. Masih zaman COVID, jadi emang terbatas sekali. Itu aja sih. Apa event-event yang Anda ingin adakan di sekolah itu? Itu yang terdekat ini, Al-Azhar katanya mau bikin gebiar Al-Azhar. Nah itu event OSIS sebenarnya bantu di situ, tapi itu bukan ide OSIS sih. Kalau untuk event-event yang mau kita adakan
di setiap peringatan mungkin pasti OSIS akan bikin sebuah event lomba, entah itu online atau offline, entah berbagai macam cabang mata lomba. Yang paling besar itu nanti class meeting. Jadi banyak sekali lomba-lombanya yang akan diadakan setiap akhir semester. Itu pun masih lama ya. Terima kasih dari saya. Saya selesaikan podcast ini. Bang, penutupnya nggak gitu dong. Penutupnya gimana? Penutupnya itu kayak ini dari podcast lama ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gitu. Terima kasih karena narasumbernya sudah mau berbincang-bincang dengan saya walaupun obrolannya agak aneh. Agak random. Iya, agak random. Dan itu saja yang bisa saya bawakan hari ini kayak gitu. Ya. Apa lagi? Oh iya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton podcast part 7 ini. Saya berterima kasih untuk melihat video ini. Ya, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dulu. Iya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan jangan lupa di komen, dan jangan lupa Di share. jangan lupa di pause, jangan lupa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.